warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rodiatul Adilia, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Bagi yang belum kenal, hai, salam kenal. Jadi hari ini saya mau mereview mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI pada 14 Maret 2024 kemarin. Oke, pada pertemuan kali ini saya mau mereview materi dari kelompok 2, yaitu kelompok saya sendiri yang kemarin baru saja presentasi, yang membahas tentang eksplorasi teknik, cara penulisan, dan maksud penyampaian dalam berita dan artikel. Yang pertama, kita membahas teknik peliputan berita dan artikel. Teknik peliputan berita adalah suatu cara yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalis adalah mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang sedang berlangsung maupun peristiwa yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Nah, terdapat 3 teknik peliputan berita. Yang pertama, reportase, yang kedua, wawancara, yang ketiga, riset, kepustakaan, dan kantor berita. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan wartawan dalam meliput berita, yaitu yang pertama, wawancara, yang kedua, jam pers, atau bisa disebut konferensi pers, yang ketiga, wisata pers, atau bisa disebut pers tour, yang keempat adalah siaran pers, atau bisa disebut dengan pers release. Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengelola dan menulis sebuah artikel. Yang pertama, menentukan fokus cerita. Yang kedua, memahami isu. Ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengatur informasi. Yang kelima, menulis. Yang keenam, mengedit. Yang ketujuh, mengumpulkan foto dan video. Ke-8, menulis headline. Ke-9, mengumpulkan sumber. Yang ke-10, menyampaikan berita. Ada beberapa tahap dan tips yang perlu diperhatikan dalam penulisan berita. Yang pertama yaitu menemukan peristiwa untuk dijadikan berita. Yang kedua, pencarian sumber berita. Yang ketiga, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang keempat, mencatat hal-hal penting dalam proses pencarian informasi atau pencatatan dapat dipandu dengan pertanyaan 5W1H. Yang kelima, membuat kerangka berita. Yang keenam, menulis teras berita atau lead. Yang ketujuh yaitu menulis isi berita. Dan yang terakhir itu tidak mengandung fitnah, hasutan, dan kebohongan. Nah, selanjutnya yaitu artikel. Artikel ditulis dengan sistematika yang terstruktur, konsisten, dan lugas, sebagaimana urutan dalam tulisan ilmiah atau tesis. Panjang artikel 15-21 halaman. Pada kertas ukuran A4, yaitu ukurannya 210 x 297 mm, margin atas dan margin bawah itu 2,5 cm, serta margin kiri 3 cm dan kanan 2,5 cm. Huruf yang digunakan adalah Times New Roman 12 pt. Halaman pertama artikel memuat hal-hal yaitu yang pertama judul, yang kedua penulis, yang ketiga abstrak, yang keempat pendahuluan, yang kelima cara penulisan artikel, yang keenam metodologi penelitian atau untuk artikel hasil penelitian itu. Yang ketujuh ya hasil dan pembahasan. Yang kedelapan kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Yang terakhir ada tujuan penulisan berita dan artikel. Nah, untuk tujuan berita itu yang pertama, berita yang melaporkan adanya bahaya yang mengancam kehidupannya. Yang kedua, berita yang mengungkapkan ancaman atau tekanan terhadap kebebasan seseorang. Yang ketiga, berita yang menambah pengetahuan pembaca untuk memperbaiki kedudukan ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu berita yang mengungkapkan perkembangan atau hambatan dalam peningkatan kehidupan. Nah, adapun tujuan umum penulisan artikel yang meliputi yang pertama, tujuan penugasan, tujuan informasi, tujuan persuasi atau membujuk, tujuan entertainment, tujuan penulisan artikel, tujuan eksistensi, tujuan kreatif, dan yang terakhir tujuan pemecahan masalah. Selesai sudah pembahasan pada pertemuan kali ini di Learning Journal keempat.
Apabila ada kata-kata dan pengucapan yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga manusia yang tak luput dari kesalahan. Kurang lebih mohon maaf. Bye-bye di Learning Journal kelima. Bye-bye. Wassalamualaikum.